Horas yang sangat saya muliakan Guru Besar. Saya secara pribadi juga Guru Besar Jemaah Al-Qaeda Syekh Al-Qaeda Abu Salam Panjang beserta ibu kita. Saya menyebutnya ibu kita, Umi Faridah Farida, seorang ibu yang sangat bijaksana, yang saya kenal bisa berbicara sangat dalam hanya dengan bahasa Tuhan. Itu benar-benar saya diberikan berbicara sangat banyak kepada saya dengan bahasa Tuhan. Yang terhormat juga saya punya adik saya, ketua adik bersama ketua Yayasan Pesantren Indonesia, Datuk Imam Prabowo, juga ketua panitia yang mencintai umat sebelum bergabung di Al-Qaeda, dan oleh karena itu pasti menyata dengan karakter dan menjadi menantu yang baik bagi saya. Juga semua keluarga tidak bisa saya sebut satu persatu, kepala pengurus yayasan, eksponen, dewan guru, para guru besar, dokter, para ahli, banyak yang itu ahli dari berbagai disiplin, tidak hanya ahli di dalam bidang keagamaan. Sedikit sebelum saya lanjutkan, ketika Al-Qaeda menggagas pendidikan satu bidang dan ingin mewujudkannya dengan mendirikan Universitas Al-Qaeda, tidak ada fakultas agama. Dan saya bertanya kepada saya dan Muhammad, kenapa tidak ada fakultas agama? Saya memberi saya inspirasi yang sangat luar biasa bahwa Kiai itu seorang sarjana di bidang ilmu agama, dia juga sudah sarjana di bidang agama. Sehari-hari di sini hidup religiusitas sangat tinggi. Saya pernah menulis ketika di sini diadakan seminar mengenai reformasi Protestan. Apa gunanya itu untuk Al-Qaeda? Tetapi ketika ulang tahun 100 tahun reformasi di Eropa, reformasi Protestan, gereja-gereja di Indonesia juga perayaannya, Al-Qaeda mengadakan seminar menghadirkan seorang pendeta doktor dari Amerika Serikat. Ketika itu saya menulis secara dengan singkat bagaimana para santri guru memberi anggapan. Saya menulis Al-Qaeda adalah kampus kecerdasan umat. Para santri, mahasiswa, Anda adalah orang-orang yang paling berbahagia karena berkesempatan menemani pendidikan di sebuah lembaga yang benar-benar kaya
suatu persekusi dari Tuhan. Saya menyebutnya seperti itu. Saya beberapa kali datang menjenguk beliau. Bagi saya sangat sedih, tetapi setiap kali bertemu dengan guru besar kita dan di dunia, beliau justru begini membahagiakan pada posisi beliau seperti yang dia alami persekusi yang tidak seperti selayaknya beliau hadapi, sampai tidak melihat matahari selama berbulan-bulan. Dan saya singkat, ketika limit hukuman itu difonis di gereja saya bertanya, apakah gereja kita masih ada untuk 100 tahun yang akan datang, untuk 1000 tahun yang akan datang? Apakah masih ada Kristen pada 1000 tahun yang akan datang? Apakah masih ada Islam 1000 tahun yang akan datang? Kalau Islam seperti kejadian di Syria, apakah Islam akan awal pada 1000 tahun dinasti saya? Di Eropa sudah banyak gereja yang tutup, dan itu tidak mustahil dilakukan oleh agama lain yang tidak mendalami hatinya sendiri, yang tidak berbicara dengan Tuhan dengan hati nuraninya, yang muncul dari sanubarinya, yang terilham oleh Allah, dan itu diimani dengan cerdas. Kecerdasan iman ada dari itu. Dan saya berterima kasih dari Bapak SD sudah memutuskan dia melampaui pengetahuan, melampaui akal, melampaui rasionalisasi apa. Dan saya di dalam perkembangannya kontemplasi yang sedemikian itu tidak saya tahu. Pertanyaan merespon masing-masing saya, memangnya Indonesia masih ada 1000 tahun pikiran yang tidak memahami imajinasi? Oh, kita udah fosil di sini. Karena gue tidak bisa berpikir secara imajinasi abstrak, sehingga sering berbicara bahwa beliau berdialog imajinasi dengan para tokoh bangsa, khusus dari Bapak. Kenapa beliau berimajinasi bisa berimajinasi bukan dengan akurasi yang demikian berupa? Karena beliau mengenal pikiran-pikiran bukan saja kepada Sivitas Akademika Alkitab. Kemarin waktu malam sudah saya sebut. Kalau dan juga para ulama, kalau kita yang mengenal baca buku, silakan menyaksikan apa yang ada di Alkitab. Apa yang ada di ini itu bukan saja. Itulah pikirannya yang teori dalam dipraktekkan, ditunjukkan. Ahli pendidikan mengatakan seorang ayah
suaranya, perkataannya tidak didengar, tidak dihiraukan oleh anak-anak, tapi anak-anaknya itu akan sangat melaksanakan apa yang pernah lakukan, apa yang lakukan oleh ayah. Saya berpikir juga melakukannya dari disebut polis sudah mengungkapkan di sini tidak hanya dewa. Oleh karena tadi saya bilang besar daripada saya berbicara dengan para seorang guru, dan itu sudah di dalam benak saya. Benarkah Anda guru yang sudah mengenal anjing? Apakah benar barangkali itu remontada tanya penting kita masing-masing. Apakah ketika Anda mengajar itu porosnya tidak berada dalam suatu tempat, perspektif kita bisa berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang. Tetapi kalau itu di dalam poros yang sama, itu kita adalah salah dalam pemikiran. Kita fokus apakah pengajaran saya berporos revisi pemikiran tidaklah yang ditujukan oleh orang-orang. Pertama kali saya akan lebih banyak walaupun itu sudah saya temukan. Ketika saya baru datang pertama kali di sini, Abu Hanifah berkeliling dulu, sebaiknya kita berkeliling dulu membawakan. Saya saksi karena saya mengenal pagi ini dari apa yang dia lakukan. Mulai jam 10 sampai menjelang malam dan berkeliling. Semua saya tanya. Lalu berproses di sini. Karena gue tidak bisa berpikir secara imajiner, abstrak, sehingga sering berbicara bahwa beliau berdialog imajiner dengan para tokoh bangsa, khusus dengan pembuka. Kenapa beliau berimajinasi bisa imajiner bukan dengan akurasi yang demikian berupa? Karena beliau mengenal pikiran-pikiran bukan saja kepada sivitas akademika Anda. Kemarin waktu malam sudah saya sebut. Kalau dan juga para ulama, kalau kita yang mengenal baca buku, silakan menyaksikan apa yang ada di hati. Apa yang ada di ini itu bukan itu adalah pikiran kita. Kalau dipraktekkan, ditunjukkan, ahli pendidikan mengatakan seorang ayah suaranya, perkataannya tidak didengar, tidak dihiraukan oleh anak-anak.
saya berpikir juga melakukannya seperti tadi dari disebut polis sudah mengungkapkan di sini tidak hanya teori. Oleh karena tadi saya pesan daripada saya berbicara dengan para seorang guru dan itu sudah di dalam benak saya. Benarkah Anda guru yang sudah mengenal anjing? Apakah benar barangkali itu remontada tanya berarti kita masing-masing. Apakah ketika Anda mengajar itu porosnya kita berada dalam suatu tempat, perspektif kita bisa berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang. Tetapi kalau itu tidak poros yang sama, itu kita adalah salah dalam pemikiran. Kita harus fokus apakah pengajaran saya berporos revisi pemikiran tidaklah yang ditunjukkan oleh orang-orang. Pertama kali saya datang di beberapa sekolah, walaupun itu sudah saya temukan orang. Ketika saya baru datang pertama kali di sini, Abu Hamid mengawal. Berkeliling dulu, sebaiknya kita berkeliling dulu mengawalkan. Saya saksi, karena saya mengenal pagi ini dari apa yang dia lakukan. Mulai jam 10 sampai menjelang maghrib dan berkeliling. Semua saya tanya. Sampai buku aja. Salah satu yang saya minta contoh buku aja. Bagaimana pendidikan Pancasila dilakukan di tempat ini. Karena tempat ini buku berikan keras anti Pancasila. Ini dan saya mendapat buku aja. Dan tidak berubah. Itulah Al-Zaitun dari awal. Al-Zaitun ini imajinasi, bukan 1000 tahun. Al-Zaitun ini di awal imajinasi saya ketika mengajukan proposal beberapa tempat sekarang sampai ke sebuah kita. Dan itu hanya beberapa pertanyaan saya waktu itu. Apa yang mungkin kamuflase? Tidak mungkin dalam pikiran saya. Tidak mudah membuat ini sebagai kamuflase. Karena kitab suci yang saya yakin yang tertulis, siapa yang membawa nama mereka itu layak disebut sebagai anak. Mereka ini adalah membawa nama seorang, semua membawa nama. Lalu tidak semua apa yang diarahkan Tuhan saya peduli. Saya suruh juga wartawan masuk ke tempat-tempat yang tidak ditutup oleh Tuhan. Saya cenderung tulis nanti dari pusat pikiran, dari pusat pikiran bagaimana kita menulis itu, bukan semata-mata perspektif kita dan perspektif kita akan jauh berbeda. Kalau kita
di poros tengah untuk melihat aku. Itu pesan saya kepada saya. Karena saya sudah berpengalaman berada di situ dan menjadi salah satu penyaksi sejarah dari sudut pandang seorang jurnalis. Jurnalis itu bagi saya itu seringkali lebih intelijen, lebih intelek daripada intelijen. Analisisnya seringkali intelijen. Dan lagi sudah saya begini secara presisi dalam berlama, baik secara kualitatif dan lama. Mungkin belum pernah melakukan penelitian secara kualitatif, saya pernah dilakukan dalam lebih 20 tahun yang saya berhubung diajar hidup bekerja. Maka tahun 2017 saya menulis artikel Islam Negeri Ketiga yang menjelang 25 tahun artikel di mana saya berniat mempersembahkan sebuah untuk artikel hadiah tahun 25 tahun. Tapi sesuai ada formulir dan itu dengan formulir 3 dan masuk ke formulir keempat, hal itu akan menjadi Islam lebih gampang. Itu oleh karena itu kalau saya tuliskan itu sebagai Islam yang ketiga, kalau dengan pokok-pokok panjang bilang selama 151 hari. Sekali lagi saat menginspirasi, maka saya tulis setiap saya berbicara itu selalu ada inspirasi. Maka saya sebut lagi itu sumber inspirasi. Itu bukan nama Allah. Terima kasih, selamatlah untuk saya, selamat untuk para santri, para santri. Berbahagialah kita dan kebahagiaan yang hari ini adalah rahmatan lil alamin. Dari awal apa yang adalah lil alamin? Ini adalah proses tadi. Saya mengenal Islam rahmatan lil alamin. Ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Dan itu ekivalen apa yang saya yakini. Keyakinan saya adalah lebihlah lama dan punya. Maka ketika saya mendengar saya sudah sering datang di sini, saya berdoa kepada Tuhan yang saya yakini. Tuhan, ini adalah kehendak. Saya tidak memahami, belum memahami, saya bukan salah. Tetapi saya serahkan, jadikan saya berguna untuk Tuhan. Dan ketika kemarin sakit, dan saya diberi kehormatan guru besar, saya juga berdoa dengan khusus. Dua yang sama, Tuhan jadikan saya berguna. Dua al-zaitun, karena al-zaitun yang saya nikmati adalah
Islam yang inklusif. Soal iman itu juga patut diceritakan. Kemudian berbahagia pada hari ini dan sampai tahun yang akan datang, hubungan kita dan hal itu dapat diwujudkan yang membuat Islam masih ada pada 2004 Indonesia